Apa yang kemudian menjadi tanda-tanda mental health problem, perilakunya? Yang pertama adalah eating and sleeping too much or too little, ya. Kurang tidur atau tidur terus. Itu kenapa kurang tidur? Karena kepikiran, ya, hal itu. Kenapa tidur terus? Karena ingin melupakan. Yang kedua, pulling away from people and usual activities. Orang-orang itu akan menarik diri. Kenapa menarik diri? Karena dia rentan banget, ya. Ada apa dikit dia tersinggung, kemudian dia berperilaku yang tidak menyenangkan, sehingga kemudian orang-orang juga akan menjauhi dia lagi. Jadi kayak dia melihat orang lain itu sebagai sebuah ancaman, gitu ya. Jadi dia kayak menarik diri. Yang ketiga, having low or no energy, kayak dia kayak nggak punya energi untuk melakukan apa-apa, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau orang yang memiliki problem mental health, dia akan pikirannya ke situ terus, ya. Kalau dalam istilah psikologi namanya ruminasi. Ruminasi itu mikirin hal itu terus putar-putar gitu ya. Enggak selesai-selesai. Akhirnya dia kayak terjebak dalam pemikiran itu. Nah, kemudian feeling numb or like nothing matters. Ya, mungkin salah awalnya nih ya. Salah satu strategi agar dia tidak tersiksa dengan pikiran dia, perasaannya adalah dengan mematikan perasaannya. Strateginya kemudian ya udah aku jadi emotionless. Ya. Itu jadi karena mungkin ketika masa-masa muda atau sebelumnya dia mengalami satu hal yang yang meresahkannya, sehingga kemudian dia mematikan emosinya. Kemudian feeling helpless atau hopeless, ya, or hopeless, ya. Nah, kemudian yang mulai 7 sampai 11 ini yang biasanya mulai butuh penanganan profesional. Yang 7 belum sih. Yelling or fighting with family and friends, ya. Yaitu biasanya masih bisa ditangani oleh konselor-konselor biasa, ya. Mungkin teman-teman juga ada gitu ya. Jadi ada pil konselor gitu ya. Kenapa sih kok tiba-tiba kayak senggol bacok gitu ya. Dikit aja langsung marah gitu. Wah, sumbunya pendek gitu ya. Kenapa toh? Ada sesuatu gitu. Kalau senggol bacok itu mesti ada sesuatu ini. Ya. Kemudian severe mood swing that cause problems, yaitu mood-moodan gitu ya. Ya, bisa ini kadang-kadang. Jadi kayak orang tuh kayak bilang jelek banget itu ya. Sekarang senang, terus sedih banget, senang, sedih banget, itu ada sesuatu di situ. Nah, kemudian ini 9, 10, 11 ini mulai perlu penanganan. Yang pertama, jadi dia selalu terkurung dalam pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang tidak diinginkan. Dia kayak nggak bisa lepas dari situ. Ya. Nah, 9, kemudian 10, thinking of harming yourself or others. Nah, itu sudah mulai penanganannya, sudah mulai benar-benar harus dilakukan gitu ya. Karena jangan sampai perilaku itu membahayakan. Nah, kalau sudah nomor 10 itu biasanya kita serahkan ke psikiater dulu, karena di psikiater itu akan ada treatment kimiawi, obat-obatan untuk melemahkan sistem saraf. Jadi dia agak tenang dulu. Tapi mengobati permasalahannya tetap harus psikolog. Karena kalau psikolog akan di trace ya, sebenarnya problemnya di mana toh, gitu ya. Nah, tapi kalau udah sampai nomor 10 ya, dikasihkan psikolog terlambat. Sebelum selesai masalahnya mungkin dia sudah benar-benar membahayakan diri dia atau diri orang lain, ya. Jadi ada step-stepnya di sini, dan UGM sudah punya alur di situ ya. Kemudian 11, hearing voices or believing that are not true. Oke, satu hal gitu ya. Ini pernah terjadi pada mahasiswa, di mana dia nanya, kamu dengar ini enggak? Jadi kayak dia sudah mulai ada delusi, halusinasi gitu ya. Kok aku kayak dengar ini gitu ya. Ya, dengan sesuatu yang dia nggak bisa. Jadi gini, beda ya antara self talk sama dengar sesuatu ya. Kalau self talk kan kita tahu bahwa itu kita ngomong sama diri kita. Kalau ini tuh kita nggak bisa beda itu suara kita apa suara orang lain, itu ada apa nggak ada. Itu tuh nggak. Jadi dia tuh benar-benar merasanya itu tuh suaranya siapa ya gitu ya. Dia nggak bisa bedain. Nah, itu udah mulai butuh untuk penanganan tersendiri.